Carut-marut sepak bola di NTT, seolah menjadi kian parah dengan adanya beberapa pemandangan kurang bagus di ajang kali ini. El Tarikab ini dibuat supaya apa? Menggalang persatuan dan kesatuan Nusa Tenggara Timur. Untuk ketua askapnya kami memberikan teguran keras. Evaluasi harus dilakukan semua pihak. Persab Alor tidak boleh mengikuti pertandingan khusus El Tarikab atau dia membayar denda 100 juta. Teman-teman saudara-saudara saya di Persab Alor tidak menerima itu. Halo seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, di mana saja Anda berada. Saat ini saya senang sekali karena berada di Hotel Swiss Belcourt Kupang. Pemandangan pantai dan juga laut begitu indah dan luar biasa. Tidak hanya di pagi hari dan siang hari, tetapi juga sunset yang sungguh luar biasa. Anda bisa menikmati keindahan laut dan pantai dari Hotel Swiss Belcourt Kupang setiap hari. Ada banyak promo yang disajikan, diantaranya all you can eat breakfast pukul 6 sampai dengan 10 pagi setiap hari hanya dengan Rp86.000 per paket. Anda sudah bisa datang dan menikmati keindahan laut dan juga kebersamaan bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, dan juga sahabat atau kekasih Anda. Dan jangan lupa setiap sore sampai dengan malam hari ada afternoon karaoke di mana Anda bisa berkaraoke bersama keluarga atau teman-teman terdekat Anda. Dan view-nya berbeda dengan tempat karaoke lainnya di seluruh Nusa Tenggara Timur karena view yang disajikan langsung menghadap ke laut. Karena itu pasti suasana karaoke dan kebersamaan bersama dengan keluarga atau teman-teman terdekat tentunya berbeda. Dan tentu saja Anda juga bisa menikmati berbagai fasilitas lain yang ada di Hotel Swiss Belcourt Kupang. Dan khususnya untuk pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kabupaten, kota di Nusa Tenggara Timur juga bisa menyelenggarakan berbagai event dan kegiatan Anda di Hotel Swiss Belcourt Kupang. Selain beberapa fasilitas yang bisa dinikmati dan juga promo-promo menarik dari Hotel Swiss Belcourt Kupang, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga bisa memanfaatkan satu program khusus yakni Sabtu Menyapa. Dalam program khusus ini, para mitra dari Hotel Swiss Belcourt Kupang bisa datang dan berdiskusi baik itu dengan rekan kerja dan mitra terkait ataupun dengan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi, laporan, kritik, dan saran yang membangun untuk meningkatkan pelayanan publik Anda. Jadi jangan lupa, silakan datang ke Hotel Swiss Belcourt Kupang dan nikmati berbagai promo dan program menarik khusus untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa! Selamat pagi pemirsa dan pencinta bola di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jumpa lagi bersama saya Beverly Rambu dalam podcast Bidora Channel. Hari ini podcast Bidora Channel khusus disiarkan langsung dari Hotel Swiss Belcourt Kupang. Anda bisa lihat pemandangan yang luar biasa di belakang saya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menikmati keindahan dan cantiknya pantai di Kota Kupang sambil menikmati sunset bersama keluarga atau sahabat, langsung saja datang berkunjung ke Hotel Swiss Belcourt Kupang. Ada banyak program yang bisa Anda dapatkan ketika menikmati suasana di Hotel Swiss Belcourt Kupang. Di antaranya Anda bisa menikmati all you can eat breakfast jam 6 sampai jam 10 pagi setiap harinya. Dimulai dari Rp86.000. Jadi dengan Rp86.000 Anda sudah menikmati keindahan pantai Kota Kupang
sambil menikmati kebersamaan bersama orang tua ya atau kekasih hati, suami, istri, anak-anak dan juga mungkin dengan sahabat Anda. Dan Bapak Ibu, Anda juga bisa menikmati berbagai tawaran atau promo menarik lainnya. Di sini juga ada afternoon karaoke, ya bisa sore-sore sambil jalan-jalan menikmati keindahan pantai dan juga karaoke bersama. Dan Bapak Ibu, OPD baik di Kota Kupang, Kabupaten Kupang maupun di tingkat provinsi, vertikal maupun horizontal, Anda bisa datang untuk menikmati diskusi atau bertemu dengan masyarakat di pagi hari 6 sampai jam 10 pagi, berdiskusi, mendapatkan kritik dan saran yang membangun untuk Kota Kupang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Anda. Langsung saja datang di Hotel Swiss Belcourt Kupang dan Anda bisa mendapatkan berbagai promo menarik di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bersama saya Beverly Rambu dan saya tidak sendiri kali ini karena kita akan membahas khusus tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi tim sepak bola maupun seluruh manajemen setelah berbagai dinamika yang terjadi saat pelaksanaan Liga 4 NTT Eltari Memorial Cup 2024-2025 yang berlangsung hampir 1 bulan. Tentu banyak yang bertanya-tanya dengan berbagai insiden yang terjadi, kenapa tidak ada pemberian sanksi dan lain-lain. Rupanya pemberian sanksi itu tidak mudah, butuh proses dan butuh tahapan sehingga sampai pada keputusan. Karena itu hari ini sudah spesial hadir bersama saya, Ketua Komisi Disiplin Asprof PSSI NTT, Bapak Lukman Hakim SE. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Verly. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Baik, Pak Lukman, sebelum kita mulai diskusi kita dalam podcast hari ini, saya ingin kita menyapa dulu nih. Salam olahraga, salam sepak bola untuk kita semua. Salam olahraga, Jaya. Salam sepak bola, Bersahabat. salam sepak bola, Bersahabat. salam sepak bola. Bersahabat. Semoga semangat sepak bola ini tetap membara di hati kita semua, khususnya setelah ETMC kemarin. Dan kita juga mau menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk 3 tim yang sudah berjuang di Liga 4 Seri nasional. Seri nasional. Dan kita bangga bahwa meskipun dengan berbagai tantangan sampai detik ini kita sudah mendapatkan 1 tim yang Berhasil pasti melaju ke 16 besar. ke 16 besar di Liga Nasional, itu Persebaya Lembata, ya. Setelah mengalahkan Juara Liga 4 Jawa juara Timur. Liga 4 Jawa Timur dari Banyuwangi, Banyuwangi, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan hari ini BTA Bintang Timur Atambua juga bisa menampilkan permainan terbaiknya. Tapi Mendampingi, profisiat ya. untuk semuanya ya. Ya. Kita tetap mendoakan. Baik, Pak Lukman, tentu banyak yang bertanya. Ini dinamika yang terjadi selama ETMC itu bukan main-main ya. Bahkan viral di mana-mana. Begitupun juga ETMC sudah berlangsung cukup lama, sudah selesai pemberian hadiah, bahkan ada yang sudah sampai ke Liga Nasional, tapi ternyata sanksi untuk beberapa tim tertentu saat insiden itu belum terjadi. Mungkin Pak Lukman bisa gambarkan sedikit seperti apa dinamika yang sempat terjadi atau insiden yang menyabet perhatian, bukan hanya viral di media sosial, tetapi itu juga menjadi perhatian khusus dari Komisi Disiplin Asprof PSSI NTT. Baik, Bu Verly, Liga 4 Seri Nusa Tenggara Timur Eltari Memorial Cup ke-33 2024-2025 dibuka secara langsung oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakelina, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2024, yang dimainkan sampai dengan babak final tanggal 23 Maret kalau tidak salah, hari Senin. Itu menampilkan 2 tim terbaik, yaitu Persebaya Lembata dan Bintang Timur Atambua. Soal dinamika dalam pertandingan itu biasa, Bu Verly. Jadi di babak penyisihan sampai dengan babak final ada beberapa insiden yang mengakibatkan beberapa pertandingan terhenti, dan itu mesti ada lanjutan dari urusan PSSI, terutama di Komisi Disiplin. Dan itu kenapa setelah Eltari Cup, sejak babak final, baru hari ini sanksi itu kita bisa keluarkan, karena memang butuh diskusi panjang, butuh rapat antara kami sebagai Komisi Disiplin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mendengar laporan, terus mencerna secara baik laporan-laporan dari panitia disiplin, perangkat pertandingan, dalam hal ini para wasit yang bertugas pada saat itu, dan pengawas pertandingan. Dan juga kami mendengar arahan dari Pak Ketua Asprof PSSI NTT, Pak Christian Boyk, bahwa sanksi itu mesti diberikan
dengan cara melihat seobjektivitas mungkin. Sehingga kami juga cukup hati-hati untuk memberikan sanksi itu. Karena spirit yang selalu saja digaungkan oleh Pak Ketua, Pak Chris Buik, bahwa sepak bola di daerah tidak boleh dimatikan. Hanya dengan sanksi, hanya dengan insiden itu, Mbak Firly. Nah, kalau boleh tahu, sebelum kita masuk pada tahapan pemberian sanksi khusus kepada tim, dalam proses sesuai aturan dan statuta dari PSSI juga, bahwa selama pertandingan berlangsung, jika belum selesai, maka insiden atau tim sepak bola yang atau mungkin dari perangkat pertandingan yang melakukan kesalahan itu secara langsung mendapatkan sanksi-sanksi. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu kira-kira misalnya dari pelatih atau mungkin ada sanksi yang diberikan selama pertandingan itu masih berlangsung sebelum kita beralih pada sanksi untuk tim setelah ETMC. Jadi baik Mbak Firly, kita mesti membedakan sanksi itu kepada siapa. Jadi El Tari kemarin itu ada 2 tim yang hari ini kita memberikan sanksi. Yang pertama itu adalah Persib Alor dan yang kedua adalah Persada Sumba Barat Daya. Untuk Persib Alor, ketika melawan PS Malaka, di menit ke-73, tanggal berapa saya kurang hafal, tapi di menit ke-73 terjadi insiden akibat keputusan wasit yang dianggap kontroversi oleh para ofisial dari Persib Alor dengan menunjuk titik putih. Sementara pertandingan itu dianggap oleh Persib Alor itu pertandingan hidup mati. Karena di pertandingan sebelumnya Persib Alor kalah dari PSKK Kota Kupang. Tentunya di pertandingan antara Persib Alor melawan Malaka itu, Alor harus memenangkan pertandingan untuk mengamankan posisi dia untuk melaju ke babak 16 besar. Insiden di menit ke-73 itu dianggap sebuah keputusan yang kontroversi dari wasit dengan menunjuk titik putih. Apapun kondisinya pada saat itu, penalti sudah dilakukan. Penalti sudah dilakukan dan itu melahirkan gol. Ketika gol itu terjadi, muncullah insiden yang dilakukan oleh teman-teman kita yang berada di pinggir lapangan sebagai manajer tim. Mereka dengan respon tidak menerima keputusan itu. Sementara penalti sudah dilakukan dan terjadilah insiden yang menurut laporan dari perangkat pertandingan dengan panitia disiplin bahwa ini mesti diproses lanjut untuk diberikan sanksi. Dan itu hari ini sanksi itu kami sudah putuskan. Mudah-mudahan 2-3 hari kemudian ini kami kirim ke Askap dan tembusannya kepada seluruh Askap yang ada. Memang pada saat kita podcast hari ini sanksi belum kita kirim karena kami menunggu Pak Sekretaris untuk merapikan administrasinya baru kita bisa kirimkan ke Askap yang disanksi. Itu untuk Persib Alor. Baik Pak Lukman, dengan melihat insiden yang terjadi, kemudian juga berbagai dinamika yang terjadi, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Mungkin orang bertanya, kenapa setelah ETMC kok cukup lama memberikan sanksi kepada tim yang terlibat dalam insiden itu? Tapi mungkin kita ingin tahu dulu proses yang dilakukan seperti apa oleh Aspro PSSI NTT dan juga Komisi Disiplin. Baik Bu Firly, El Tari Memorial Cup itu dibuka pada tanggal 3 Maret 2025 oleh Pak Gubernur Pak Emmanuel Melkiades Lakalina dan kita main sampai tanggal 23 Maret sebagai babak final acara puncak yang mempertemukan Persebaya Lembata dan Bintang Timur Atambua. Dalam proses pertandingan itu dari babak penyisian sampai dengan babak final memang ada insiden yang langsung diselesaikan di lapangan, tapi ada insiden yang mengharuskan Komisi Disiplin bekerja ekstra keras untuk menjatuhkan sanksi kepada tim yang melakukan insiden itu. Dan pada saat El Tari Memorial Cup ke-33 kemarin, Liga 4 Seri Nusa Tenggara Timur, ada 2 tim, yaitu Persib Alor dan Persada Sumba Barat Daya yang terlibat. Oleh laporan panitia disiplin dan pengawas pertandingan, insiden itu mesti ditindaklanjuti dengan mengeluarkan sanksi kepada kedua tim itu, yaitu Persib Alor dan Persada Sumba Barat Daya. Boleh dijelaskan proses pengambilan keputusan dan juga pendekatan yang dilakukan karena semangat dari Ketua Aspro PSSI sendiri adalah jangan sampai sanksi ini mematikan semangat sepak bola dari daerah atau dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam ETMC kali ini. Baik, Bu Firly. Jadi ketika proses sidang ini kami lakukan beberapa kali,
kami selalu mendapat arahan dari Pak Ketua Asprof, Pak Christian Buik, dan Pak Wakil Ketua Bapak Iwan Sujana Angsar bahwa sanksi yang diberikan kepada kedua tim, yaitu Persab Alor dan Persada Sumba Barat Daya itu harus seobjektivitas mungkin setelah mendengarkan laporan dari panitia disiplin dan pengawas pertandingan. Karena terjadinya, ini arahan Pak Ketua dan Pak Wakil, karena terjadinya insiden itu hanya karena adanya hukum sebab akibat. Jadi Persab Alor misalnya, ketika bertanding melawan PS Malaka, sementara di babak pertama unggul 1-0, babak kedua bermain sampai menit ke-73, wasit Dias itu dari Maumere memberikan keputusan penalti kepada PS Malaka yang dianggap itu keputusan kontroversi menurut pandangan teman-teman yang berada di pinggir lapangan dari bench Alor, dari para manajer dari Persab Alor, bahwa itu pertandingan itu pelanggaran yang tidak mesti diberikan hadiah penalti. Nah, itu menurut pandangan teman-teman. Tapi sementara wasit melihat itu sebagai sebuah pelanggaran yang diberikan hukuman penalti kepada PS Malaka. Terjadilah protes, namun penalti itu sudah dilakukan. Penalti itu dilakukan dan gol. Ketika gol itu terjadi, ada reaksi dari teman-teman saudara-saudara saya di Persab Alor tidak menerima itu dengan melakukan segala macam tindakan termasuk melakukan pengerusakan, mengejar wasit dan terjadi insiden yang mestinya tidak boleh dilakukan. Dengan kondisi seperti itu, pertandingan tidak bisa dilakukan. Pertandingan dihentikan di menit ke-73. Itu artinya secara aturan masih bisa dilanjutkan. Karena masih ada sekitar 17 menit. Secara aturan, pertandingan bisa dihentikan kecuali kurang dari 10 menit. Nah, ini 17 menit, berarti pertandingan itu harus dilanjutkan. Tapi kondisi pada saat itu, Bu Firly, tidak bisa. Memang tidak bisa. Penonton semua sudah masuk ke lapangan. Memang dari sisi keamanan tidak bisa, sehingga pengurus melakukan rapat terbatas di sekretariat langsung saat itu. Saya Pak Peter, Pak Muiz, Pak Ansor dan Pak Anis Mase sebagai esko pada saat itu, saya bilang kita mesti rapat untuk memberikan keputusan sehingga penonton ini bisa mendapatkan jawaban, atau teman-teman yang dari Persab Alor maupun PS Malaka ini mendapatkan jawaban tentang kelanjutan pertandingan. Dan memang kami bersepakat pada saat itu setelah Pak Ansor berkomunikasi dengan Pak Kris yang pada saat itu di Jakarta, bahwa kalau melihat kondisi seperti itu memang pertandingan tidak bisa dilanjutkan sambil nanti kita akan melakukan rapat dengan kedua tim. Mudah-mudahan saja di rapat itu bisa melahirkan sebuah keputusan yang arif untuk menyelamatkan turnamen yang namanya Eltari Memorial Cup. Ya. Nah, saat itu keputusan apa yang diambil? Apakah pertandingan memang dilanjutkan atau diberhentikan dengan catatan tertentu? Pertama saya respect dengan teman-teman Persab Alor. Saya respect itu akibat dari keputusan itu. Beliau itu terutama ketua askapnya bahwa itu keras, bahwa kami boleh bermain lanjut dengan posisi 1-0 untuk Persab Alor. Dan memang cukup tegang pada saat itu kita rapat. Malaka tidak pada posisi yang pada posisi diam, karena memang dia posisi yang menguntungkan. Jadi dia tidak memberikan pikiran, dia hanya mau memastikan bahwa kami main-main tapi dengan posisi 1-1. Alor kencang. Tapi syukur alhamdulillah dengan penjelasan dari Pak Kris Buik sebagai ketua Asprof bahwa kita semua punya spirit yang sama, bahwa di luar Liga 4 Seri Nusa Tenggara Timur di sana ada Eltari Memorial Cup, sebuah turnamen tertua di Nusa Tenggara Timur. Kita punya semangat yang sama untuk menyelamatkan turnamen ini. Soal sanksi nanti kita urus. Tapi hari ini saya minta teman-teman dari Persab Alor untuk mau menerima bahwa pertandingan ini kita mesti melanjutkan kembali supaya tidak ada yang merasa dicederai dengan melanjutkan di sisa pertandingan di waktu yang sisa dengan kedudukan 1-1. Dan saya bersyukur saudara saya Pak Dejan sebagai ketua Askap Alor pada saat itu respect, menaruh hormat dan berbesar hati
dengan apa yang diinginkan oleh Pak Ketua Asprov PSSI, Pak Christian Boyk, bahwa kita boleh bertanding, tapi dalam kearifan lokal kita ini adalah satu masyarakat Pulau Bamurata dengan niat yang sama membangun sepak bola Nusa Tenggara Timur, dan dia mau bermain lanjut di sisa waktu dengan kedudukan 1-1 pada saat Jadi sebenarnya sudah clear untuk Ya, hal itu. ya. Dan tetap saja ya, meskipun sudah ada kesepakatan yang secara internal itu disampaikan kepada kedua ASKAP, baik itu ASKAP Malaka maupun juga ASKAP Alor, dan ada kebesaran hati yang terjadi di situ dengan semangat bahwa El Tarim Memorial Cup itu sebenarnya pertandingan sepak bola untuk menyatukan seluruh masyarakat pemuda Nusa Tenggara Timur. Tapi tentu saja Komisi Disiplin, ya di luar El Tarim Memorial Cup ada Liga 4 dan juga aturan-aturan yang perlu ditegakkan. Dan sanksi apa yang sekiranya diberikan pada Persab Alor? Memang kami pada saat rapat itu, Bu Firly, saya sudah menyampaikan secara langsung kepada Ketua ASKAP Alor bahwa dalam ruang El Tarim Memorial Cup kita semua menerima itu sebagai bentuk untuk kita saling kita mau menyelamatkan turnamen ini. Tapi kita bergeser dalam Liga 4, di situ ada kondisi yang mesti di situ ada disiplin, ada di kode disiplin yang mesti ditegakkan, sehingga setelah El Tarim Cup ini pasti ada sanksi untuk tim yang melakukan insiden ini, termasuk saudara-saudara saya yang melakukan reaksi secara spontan dari pinggir lapangan sehingga menimbulkan insiden yang terjadi pada saat itu. Itu saya sudah sampaikan di Hotel Harper. Sudah siap-siap. Mereka juga sudah siap-siap. Teman-teman itu tahu itu. Kalau mereka buat ini akibatnya seperti apa, teman-teman tahu. Ya, meskipun sudah ada ketegasan dari Pak Kris bahwa ketegasan dari sanksi ini harus seobjektif mungkin dan juga tidak menurunkan semangat dari semangat sepak bola, semangat bertanding. Kira-kira apa sanksi yang diberikan oleh Komisi Disiplin Asprov PSSI NTT untuk Persab Alor? Kalau untuk Persab Alor, sanksi yang pertama itu untuk tim. Jadi kita lagi-lagi tidak boleh mematikan sepak bola di ASKAP itu. Persab Alor tidak boleh mengikuti pertandingan khusus El Tarim Cup. Jadi tidak semua level. Artinya di situ kan ada 13, 15, 17, dan 23. Karena insiden itu terjadi di El Tarim Cup, ya dia tidak boleh mengikuti El Tarim Cup selama 2 tahun berturut-turut. Artinya tahun ini dan tahun depan. Atau ada 2 pilihan ini. Atau dia membayar denda 100 juta. Tinggal Pak Ketua ASKAP-nya, Pak Dejan, mau memilih yang mana ini. Asprov sudah memberikan ruang. Asprov sudah memberikan arahan, Pak Kris sudah memberikan arahan. Sepak bola di daerah tidak boleh dimatikan. Karena insiden ini sudah terjadi, Komisi Disiplin dengan kode disiplinnya itu ada pasal yang mestinya kita sanksi, tapi sepak bola tidak boleh dimatikan. Inilah saya pikirin sanksi yang minimal. Kalau mau bilang ini minimal. Tapi ada ruang banding di situ, Mbak Firly. Jadi nanti setelah ini sanksi itu kami kirim, silakan melakukan banding. Itu untuk timnya. Untuk Ketua ASKAP-nya kami memberikan teguran keras. Saya pikir saudara-saudara saya pencinta sepak bola di Nusa Tenggara Timur atau dimanapun berada pernah menonton apa yang menjadi pernyataan dari Ketua ASKAP Kabupaten Alor, saudara saya, saudara Dejan, bahwa El Tarim Memorial Cup ini sudah didesain. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh, saudara saya, tidak boleh. Memang kita dalam situasi itu kita emosi, tapi mesti ada pikiran yang positif lah terhadap organisasi di atasnya. Karena itu diatur dalam statuta PSSI itu soal hak dan kewajiban anggota. Beliau ini anggota, hak dia adalah mengikuti kompetisi, mengikuti aturan, tapi kewajibannya menjaga marwah organisasi. Itu kewajiban anggota. Menjaga marwah organisasi di atasnya. Sebagai Ketua ASKAP, dia mesti menjaga marwah Asprov. Dan saya mohon maaf, saudara saya, senior saya, kalau bicara secara hukum kan beliau lebih paham kalau saya ini kan. Tapi dengan pernyataan itu, beliau kami memberikan teguran keras. Mudah-mudahan saja ke depan jangan lagi lah punya pikiran-pikiran seperti itu. Kami tidak punya kepentingan apa-apa. Kami menyelenggarakan kompetisi ini untuk melahirkan juara di tingkat provinsi, mewakili Nusa Tenggara Timur di seri nasional. Dan itu sudah terjadi. Perseftim Flores Timur, Persebaya Lembata, dan Bintang Timur Atambua. Hari ini Perseftim ya belum bernasib sebaik Persebaya dengan Bintang Timur. Tapi Persebaya Lembata sudah memastikan diri lolos ke 16 besar dari 64 tim. Dan mudah-mudahan ya itu kebanggaan baru pernah terjadi dalam sejarah. Hari ini mudah-mudahan saja Bintang Timur
memetik hasil terbaik, mengikuti langkah Persebaya. Persebaya Mata di babak 16 besar. Ya, kita Yang berikut Mbak Verly untuk manajernya. Ya. Untuk manajer itu kita sanksi tidak boleh terlibat dalam urusan sepak bola di bawah Asprof. Manajer. Ada nama-namanya di situ, nanti kita kirim langsung. Yang berikut untuk pemainnya. Ya. Pasti video yang viral itu kan ada pemain nomor punggung 11 yang melakukan insiden pemukulan terhadap salah satu asisten wasit. Ya, nah itu juga kita sanksi. Kalau tidak salah sekitar 3 tahun, 3 atau 5 tahun. Tapi nanti ada di suratnya yang Dan pasti. itu untuk seluruh pertandingan sepak bola. Ya, di bawah ada untuk pertandingan yang dilakukan PSSI dia tidak boleh terlibat. Nah, gitu. Jadi itu untuk Asprof. Kan ini masih lagi ada sebuah barata. Juga sanksinya nanti kita kirimnya bersamaan karena kita sudah selesai semua. Jadi sebenarnya ketegasan itu bukan hanya untuk tim, tetapi juga untuk ketua ASKAT, manajer, dan juga pemain yang melakukan insiden. Dan masing-masing itu sudah diurutkan sesuai dengan tingkat insiden yang dilakukan saat itu ya. Nah, tapi tentu saja masih banyak pertimbangan lainnya oleh Asprof dengan semangat untuk tidak mematikan, tetapi di satu sisi juga harus mendisiplinkan, menegakkan kedisiplinan sehingga permainan ke depan ini juga bisa berlangsung dengan lebih aman dan baik, juga terkontrol. Ya. Pertimbangan yang lain itu Pak Ibu Firly, ruang banding itu kita kasih. Ya, ruang banding itu kita kasih. Tinggal mereka melakukan pilihan. Pak Dejan mau bayar atau memang tidak mau ikut, begitu saja. Jadi silakan teman-teman melakukan banding. Kami Komisi Disiplin, Komisi Banding siap menunggu banding yang dilakukan oleh teman-teman, tergantung narasi yang dia bangun. Dan tentu saja kita juga tetap memberikan apresiasi kepada Asprof PSSI NTT yang sebenarnya dengan segala keterbatasan sudah berjuang untuk menyukseskan kegiatan ini. Jadi tidak ada desain apapun, tidak ada planning apapun, dan tidak ada kepentingan apapun. Kepentingannya cuma satu, meningkatkan, membangun sepak bola NTT sehingga bisa berlaga baik di tingkat nasional dan mudah-mudahan kalau bisa di tingkat internasional. Kenapa tidak? Dalam sejarah gelaran Eltari Memorial Cup yang pertama kali tahun 1969, Bu Verly, Eltari Memorial Cup ke-33 2025 ini berhasil memberikan beberapa catatan yang luar biasa. Yang pertama itu, Eltari ini digelar pada saat 3 umat agama besar melakukan puasa. Saya berpuasa di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Teman-teman saya yang lain, saudara-saudara yang lain berpuasa menjelang pesta Paskah. Itu yang saya anggap itu luar biasa. Dan itu aksesnya ke penonton. Kepada kita yang berada di pinggir lapangan menyaksikan pertandingan itu. Bahwa dalam situasi berpuasa, orang datang mencari hiburan di pinggir lapangan dan itu dilakukan dengan baik. Pikiran saya seperti itu. Bayangkan Ibu Verly, di pertandingan semifinal dan final, penonton begitu membeludak sampai di pinggir lapangan. Secara aturan pertandingan tidak boleh dimainkan. Karena secara aturan pertandingan tidak boleh dimainkan. Saya memutuskan bersama pengawas pertandingan itu pertandingan tidak boleh dimainkan. Tapi saya yakin dan percaya di hati saya bahwa hari ini saudara-saudara saya berpuasa. Tentunya rasa puasa itu dibawa ke lapangan untuk mencari hiburan dan memberi ruang yang terbaik untuk menyaksikan pertandingan ini. Dan kita saksikan bersama. Penonton sampai di pinggir lapangan. Kalau dicatat secara baik, itu hampir 30.000 penonton dari kapasitas stadion yang cuma 15.000. Itu secara aturan tidak boleh dimainkan. Dan tapi penjualan tiket juga memang sudah selesai sesuai kapasitas stadion. Tapi di dalam sudah penuh, di luarnya masih hampir sama. Sama banyaknya. Ya, diskusi antara Pak Ketua Asprof, pihak keamanan kita semua, Pak Kris memberi ruang, kita buka saja. Ketimbang di luar ada masalah, biarlah mereka masuk, di dalam kita atur kita atur secara baik, tertib, dan itu dibuktikan dengan baik oleh seluruh masyarakat pencinta sepak bola di kota ini. Saya sungguh khawatir pada saat semifinal pertama maupun semifinal kedua. Tapi begitu kita melewati masa kritis bagi saya di setiap hari, kita melewati masa kritis. Pada saat itu saya bilang selanjutnya pasti aman, dan itu terbukti aman sampai dan selesai. Walaupun ada insiden-insiden kecil dengan menyalakan flyer, yang pertandingan sempat terhenti sampai 7 menit. Saya pikir itu biasa karena memang animo masyarakat sepak bola ini kan kita tidak bisa bendung.
Walaupun ada di kode disiplinnya nanti ada hukuman, tapi kita juga memaklumi itu bahwa hari ini kita bermain di stadion, main di malam hari dengan situasi nyaman, orang duduk nonton dan itu sampai selesai dengan baik. Saya respect terhadap seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, baik yang menyaksikan secara langsung di Stadion Upoi maupun melalui live streaming yang disiarkan secara langsung oleh Bidora Channel. Dan ini juga mau menunjukkan bahwa ternyata sepak bola itu bisa menyatukan kita dalam segala perbedaan suku dan agama, semuanya tumpah ruah di Stadion Upoi Kupang untuk bersama-sama mendukung tim kita. Dan terbukti bahwa dengan perjuangan yang luar biasa juga 3 tim kita sudah berusaha bermain yang terbaik. Kita doakan. Dan tadi kita sudah dengarkan sanksi yang diberikan kepada Persib Alor. Nah, bagaimana dengan sanksi yang diberikan kepada tim lainnya yang juga melakukan insiden mirip tetapi mungkin dengan masalah yang cukup berbeda? Yang kedua itu Bu Verly, sanksi yang dikeluarkan oleh Komisi Disiplin terhadap tim Persada Sumba Barat Daya. Memang kasusnya hampir sama. Wasit menunjukkan titik putih penalti untuk Persamba Manggarai Barat di detik-detik terakhir pertandingan itu. Kalau saya lihat kurang lebih sekitar 20 detik lagi pertandingan babak kedua itu selesai, kedudukan 2-2. Kalau 2-2 maka dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Karena itu sudah babak knockout, babak 16 besar waktu itu. Tapi ketika wasit memberikan hukuman penalti terhadap Sumba Barat Daya dan keuntungan itu kepada Persamba Manggarai Barat, saudara-saudara saya lagi-lagi yang berada di bench tidak menerima itu sebagai sebuah keputusan yang adil, sebagai sebuah keputusan yang mesti yang sudah dilakukan oleh wasit, sehingga mereka melakukan reaksi dengan menolak. Awalnya menolak, tidak boleh tendangan penalti tidak boleh dilakukan, dan itu hampir sekitar 20 menit sampai 30 menit itu pertandingan terhenti. Tapi wasit tetap ada keputusannya bahwa penalti ya penalti. Dan memang pada akhirnya tendangan dilakukan oleh Persamba Manggarai Barat dan melahirkan gol dengan hasil akhir 3-2 untuk Manggarai Barat dan mengantarkan Manggarai Barat ke babak 8 besar. Disitulah respon teman-teman kita yang dari Persada Sumba Barat Daya dan baik itu manajer maupun pemain terhadap wasit yang memberikan keputusan itu. Jadi itu insiden itu ya kita melihat dengan kacamata kita, sehingga juga mesti disanksi terhadap tim dari Sumba Barat Daya. Jadi tim dari Sumba Barat Daya apa sanksi yang diberikan? Tim dari Sumba Barat Daya itu 1 kali tidak mengikuti El Tarikab atau denda 50 juta. Jadi Alor 100 juta, dia 50 juta. Manajernya itu kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 tahun juga terlibat dalam. Tapi itu yang pastinya nanti ada di surat nanti yang kami kirim. Juga tidak terlibat dalam urusan sepak bola beberapa tahun itu. Nah kalau kita lihat tadi untuk SBD atau Sumba Barat Daya, tetapi juga Persamba Manggarai Barat kalau dilihat oleh seluruh masyarakat dan juga sempat viral waktu itu adalah pelatih dari Manggarai Barat waktu itu, Persamba Manggarai Barat itu sempat masuk ke lapangan. Mungkin apakah ada sanksi yang diberikan setelah pertandingan itu? Mungkin tidak sebesar sanksi yang untuk pelatih Persamba Manggarai Barat itu panitia disiplin memberikan, kalau tidak salah memberikan teguran keras waktu itu kepada pelatih Persamba Manggarai Barat. Hal yang sama dilakukan juga kepada pelatih, kalau tidak salah pelatih dari PSND pada saat pertandingan pertama melawan, kalau tidak salah melawan Bintang Timur atau apa waktu itu. Jadi ada sanksi-sanksi yang sebenarnya sudah dilakukan oleh panitia disiplin. Sementara sanksi ini adalah sanksi yang khusus diberikan oleh Komisi Disiplin setelah mendapat laporan dari panitia disiplin dan pengawas pertandingan. Jadi ada sanksi yang memang sudah diberikan langsung oleh panitia disiplin dan ada sanksi yang memang akan diberikan setelah Komisi Disiplin mendapatkan informasi dan laporan dari pengawas pertandingan, perangkat pertandingan dan panitia disiplin. Dan perangkat pertandingan ini diantaranya Komisi Wasit dan juga pengawas pertandingan. Jadi ini juga perlu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi ternyata ada sanksi-sanksi yang sebenarnya sudah dijalankan sama pertandingan. Sedangkan sanksi yang barusan disampaikan oleh Pak Lukman ini adalah sanksi setelah pertandingan berakhir ya. Ada beberapa tahapan tadi. Nah kalau kita melihat juga pasti orang bertanya-tanya, apakah wasit yang juga terlibat dalam insiden atas keputusan mereka itu, apakah memang ada
sanksi tertentu yang diberikan dari komisi disiplin untuk wasit atau memang khusus hanya untuk tim, pemain, manajer dan juga ketua ASKAP? Sudah saya sampaikan awal bahwa kondisi ini terjadi, insiden ini terjadi karena ada hukum sebab akibat. Ya, sebab akibat teman-teman dari Persab, teman-teman dari Persada Sumba Barat Daya melakukan insiden akibat dari reaksi spontan dengan keputusan wasit yang terjadi. Sehingga wasit hari ini juga kami akan memberikan rekomendasi kepada ketua komisi wasit untuk memberikan sanksi kepada wasit yang memimpin pertandingan pada saat itu. Salah satunya wasit dari Kabupaten Sika dan kalau tidak salah wasit dari Kabupaten TTU. Itu sesuai dengan tingkat kesalahan dia pada saat memberikan keputusan. Dia bisa jadi 2 atau 3 tahun tidak dipanggil untuk memimpin pertandingan kompetisi di bawah Asprof. Di bawah Asprof PSSI ya? Asprof Presiden PT. Itu. Baik. Jadi tidak ada pihak yang tidak diberi sanksi. Semuanya mendapatkan sanksi dengan porsi dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dan kalau kita melihat juga sejak babak 8 besar, kita Asprof PSSI NTT mendatangkan pelatih wasit dan juga wasit nasional. Nah, seperti apa pertimbangannya saat itu? Asprof PSSI NTT mendatangkan pengawas wasit dan wasit nasional pada saat itu. Yang pertama, Pak Ketua Asprof, Pak Kris Mbuik, memberikan pertimbangan yang saya pikir pertimbangannya masuk akal karena dengan kompetisi yang begitu ketat, setiap hari memainkan 4 pertandingan, teman-teman wasit juga butuh penyegaran, sehingga mesti ada yang support. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Beliau mendatangkan wasit itu untuk mensupport teman-teman wasit di daerah, yang C2 di daerah untuk kalau bisa membantu kita, apalagi di babak 8 besar ini, babak knockout ini kan babak yang sangat krusial ini. Betul. Kita salah mengambil keputusan, itu akan ada ekses yang lebih besar. Sehingga saya respect, saya salut kepada Pak Ketua Asprof. Beliau mengambil keputusan yang sungguh luar biasa. Mendatangkan wasit nasional, memberikan support kepada teman-teman wasit di daerah. Tidak ada maksud lain selain memberikan support. Jadi kita juga mesti bersyukur bahwa ada sebuah keberanian yang luar biasa. Kenapa saya bilang sebuah keberanian? Karena ini mendatangkan wasit nasional itu butuh biaya. Yang tidak sedikit. Ya. Dan tidak keberanian sedikit. itu sudah Dan dilakukan oleh SPP. keberanian itu dilakukan oleh Pak Kris Mbuik dan melahirkan endingnya sungguh luar biasa. Bayangkan Ibu Verly, Stadion OP Kupang dihadiri oleh 30.000 orang. Tapi berjalan dia dengan aman, selesai dengan baik. Itu saya anggap bahwa ini sejarah betul. Dan itu yang membuat hampir semua masyarakat pencinta sepak bola di Nusa Tenggara Timur itu menginginkan bahwa El Tari ini harus dimainkan di Kupang. Saya selalu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa di luar El Tari ada Liga 4. Jadi kalau Liga 4 aturannya kita mesti main di stadion. Tapi karena ini El Tari, kebersamaan, keinginan orang-orang untuk menjadi tuan rumah itu harus kita hormati dengan baik. Dan kali ini sementara Ende mau menjadi tuan rumah. Dan itu akan berlangsung. Mudah-mudahan saja semua urusan itu lancar dan kita kembali bertemu di Ende dengan seluruh ASKAP, ASKOT dengan teman-teman dari klub Mendiri untuk kita sama-sama bermain di Ende. Luar biasa. Ya. Dan kita juga bersyukur bahwa setelah pengawas wasit dan juga wasit nasional datang, teman-teman wasit kita ini juga mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mendapatkan training, ilmu, kemudian juga mendapatkan pengalaman langsung bagaimana saat mengambil keputusan untuk bisa dimanfaatkan juga saat pertandingan berikut. Sanggap itu yang luar biasa Bu Verly. Jadi teman-teman ketika jeda malam pertandingan malam sebelum dimainkan, mereka menghadirkan 2 wasit nasional dan pengawas wasit nasional. Mereka minta untuk dilakukan briefing. Memberikan pemahaman secara aturan dan saya ikuti memang betul kita Bu Verly, wasit dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang capek, kadang-kadang mengambil keputusan yang menurut kacamata banyak orang itu tidak pas. Padahal wasit memberi keputusan itu adalah sesuai dengan apa yang dia lihat. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi karena dia mata cuma 2, lawan dengan ribuan pasang mata, ya kita mesti memaklumi itu, kita mesti melihat soal itu secara arif dan bijaksana. Dan hari ini wasitnya juga disanksi, kita memberikan rekomendasi kepada komisi wasit untuk disanksi.
Baik. biar adil. Dan sebagai Ketua Komisi Disiplin Aspro PSSI NTT, tentu saja ada banyak pertimbangan lain Ya. karena ini nanti ke depan akan ada ETMC di ND kalau tidak salah, dan ya kita lihat apakah benar nanti akan laksana ini, tapi sebenarnya ND juga sudah ingin menjadi tuan rumah untuk bulan Oktober mendatang. Dan masih banyak pertandingan-pertandingan lain selain ETMC di NTT. Nah, bagaimana mungkin hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap tim, askap, askot untuk tetap menjaga marwah sebuah pertandingan. Artinya kita menurunkan atau mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu. Insiden-insiden, kemudian mungkin tindakan anarkis, baik dari, bukan hanya dari tim, tapi mungkin juga dari penonton, supaya pertandingan-pertandingan berikut di NTT ini tidak terjadi aksi saling dorong, aksi pengerusakan, dan bahkan pemukulan wasit itu tidak terjadi lagi. Baik Bu Ferli, jadi untuk 2025 ini Asprof PSSI akan menggelar kompetisi berjenjang U13, U15, U17, dan U23 yang namanya Eltari Cup. Sesuai rencana U13-15 itu dimainkan di Kupang, U17 itu dimainkan di Malaka, Eltari Memorial Cup sementara ini ND sebagai tuan rumah. Saya berharap bahwa mari kita bermain sepak bola ini dalam nuansa yang penuh dengan persaudaraan, dalam nuansa yang penuh dengan persaudaraan. Keinginan menang, harkat dan martabat daerah, iya. Tapi marilah kita menjunjung sportivitas, karena kita ini, ujung dari semua ini, kita ini adalah bersaudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada teman-teman pelatih, manajer, dan ofisial, kita belajar menahan diri. Kita belajar menahan diri karena biasanya teman-teman kita yang bermain di lapangan itu tenang-tenang saja. Nah, kalau kita di pinggir ini juga tenang-tenang saja, itu semua akan tenang dengan baik. Saya salut betul dengan, kalau tidak salah saya lihat selama pertandingan itu saya lihat pelatihnya Sergio FC. Keren, luar biasa. Apapun kondisinya di lapangan, dia pasti menyalahkan pemainnya. Walaupun keputusan wasit itu dianggap tidak pas dengan timnya, tapi saya ikuti betul. Orang ini keren sekali ya. Dia tetap menyalahkan pemain. Kenapa kamu begitu? Nah, itulah yang mesti kita belajar banyak, karena sepak bola ini sudah menjadi sepak bola industri. Hari ini Persebata, Perseftim, dan Bintang Timur bermain di tingkat nasional. Tidak tertutup kemungkinan anak-anak yang bermain pada saat ini dilirik oleh tim yang lebih tinggi, Liga 1, Liga 2, dan itu tidak mustahil. Karena mereka menunjukkan kualitas bermainnya luar biasa. Yang namanya mutiara, dia berada di lumpur sekalipun tetap mutiara. Lihat saja Persebata Lembata, sebuah kabupaten kecil. Siapa pernah menyangka berhari ini dia lolos ke babak 16 besar. Kita hari ini kiblat sepak bola kita hanya ada di Kabupaten Ngada. Tapi Persebata sudah menunjukkan bahwa di seluruh Nusa Tenggara Timur itu kita punya kualitas yang sama. Jadi mari ketika ada kompetisi yang digelar Asprof PSSI NTT, kita manfaatkan momentum itu untuk bisa lolos ke seri nasional, sehingga anak-anak yang bermain di daerah bisa dilirik oleh klub-klub di tingkat nasional. Dan kita melihat bahwa bibit-bibit unggul itu sekarang sudah mulai. Ya. Dan bukan hanya dari Persebata Lembata, dari Perseftim, walaupun tidak lolos, tetapi tentu saja mendapatkan pengalaman berharga bermain dengan tim-tim lain dari seluruh Indonesia. Begitupun juga BTA, kita doakan supaya bisa lolos di babak 16 besar. Dan kalaupun tidak lolos, mereka tetap menjadi mereka sudah mengukir bagian dari sejarah sepak bola Nusa Tenggara Timur bahwa lolos ke 16 besar. Tapi saya yakin dia bisa lolos ke babak 8 besar dengan pelatih Adnan Maheng, pelatih yang syarat pengalaman di tingkat nasional. Mudah-mudahan saja. Kalau dia sudah lolos ke 8 besar, berarti otomatis dia sudah ke Liga 3. Liga 3 nasional. Kalau dia sudah di Liga 3 nasional, Eltari di ND dia tidak boleh main. Oh ya, sudah ada dia sudah lolos ke dia kan sudah levelnya sudah level Liga 3. Ya. Nah, memang tadi sudah ada sanksi nih untuk tim, untuk ketua askap, manajer, bahkan pemain juga wasit yang akan dilakukan oleh komisi wasit. Tetapi tentu saja juga kita berkaca dari ETMC kemarin, banyak sekali informasi yang beredar di sosial media, sehingga penonton, pengunjung, penikmat sepak bola juga ikut tersulut emosinya. Bahkan kadang-kadang emosi itu tersulut atau terimplementasikan ketika mereka berada di lapangan atau di stadion saat menonton pertandingan atau tim tertentu bermain. Nah, mungkin apa yang sebenarnya perlu
dilakukan oleh masyarakat penonton NTT supaya benar-benar melihat pertandingan secara jeli, tidak hanya karena terbawa informasi dari media sosial, sehingga pertandingan bisa mendukung kelanjutan pertandingan ke depan ini berjalan dengan aman, damai, dan juga kita memberikan kesempatan kepada pemain untuk bermain yang terbaik, bukan terpengaruh karena adanya emosi-emosi tertentu, tindakan-tindakan kriminal anarkis dari pengunjung ataupun penonton saat itu. Jadi begini Bu Ferli, ketika orang datang nonton sepak bola itu dia dengan cara pandangnya masing-masing. Ada yang datang memang betul-betul mendukung timnya. Dengan pikiran dia apapun kondisinya timnya itu harus memenangkan pertandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang datang di Stadion Merdeka, Stadion Oipoe itu mencari hiburan. Jadi cara pandang orang itu masing-masing. Kalau saya punya tim, saya datang terus mendukung tim tertentu terus harus menang. Ketika ada keputusan yang keliru dari wasit, saya anggap itu wasit bela. Karena memang saya berpikir, wah ini harus menang ini. Nah, gitu. Tapi kalau saya datang untuk saya cari hiburan, apapun keputusan wasit di dalam, ya wasit juga manusia biasa. Marilah kita melihat ini sebagai, tidak saja sebagai tapi ini adalah sebuah hiburan yang membuat kita mesti senang-senang, itu harus senang-senang nonton ini olahraga rakyat ini. Dan harus secara positif. Harus secara positif. Jadi ketika ada kejuaraan yang digelar di tingkat provinsi, saya pikir jauhkanlah pikiran-pikiran bahwa Asprof sudah mendesain ini untuk siapa yang juara. Itu tidak boleh. Toh kita juga nanti tidak dapat apa-apa juga dari tim yang bukan tidak dapat apa. Memang kita tidak punya kepentingan apa-apa kepada siapapun. Mereka semua yang datang ini adalah anggota. Wajib dilayani dengan baik. Nah, dan semua porsinya sama. Semua porsi sama. Soal nanti di lapangan ada wasit yang mengambil keputusan yang dianggap tidak pas ya ada aturan yang kita tegakkan. Wasit tidak pas, kau berhenti, geser, ganti orang. Tapi kalau yang tidak pas juga dilakukan oleh teman-teman tim manajer, ya mau bilang apa lagi? Baik. Ya. Dan ke depan masih ada pertandingan-pertandingan lain, baik itu ETMC di bulan Oktober, juga beberapa pertandingan yang akan dilaksanakan di beberapa wilayah lain, di kabupaten lain di NTT. Secara prinsipal apa yang akan dilakukan? Mungkin ada evaluasi internal berkaca dari pertandingan-pertandingan ini, dan mungkin ke depan adakah hal-hal atau upaya-upaya yang dilakukan Komisi Disiplin untuk mengantisipasi berbagai hal, mungkin pemberian informasi training tentang statuta atau aturan-aturan terkait supaya mungkin mengeliminasi kegiatan-kegiatan atau mungkin yang tidak kita inginkan selama pertandingan. Baik Bu Ferli, secara evaluasi itu bukan kewenangan saya. Secara evaluasi itu nanti kita diundang oleh Pak Ketua, Pak Wakil, yang Sekretaris untuk kita rapat bersama untuk melakukan evaluasi soal kompetisi yang kita sudah lakukan sebelumnya. Itu yang pertama. Tapi soal bagaimana kita memberikan informasi kepada teman-teman bahwa ketika mengikuti kompetisi terus ada insiden, teman-teman itu sudah tahu, statuta itu ada, kode disiplin itu ada, teman-teman sudah tahu. Tapi itulah kadang-kadang reaksi spontan itu yang membuat kita kadang-kadang lupa diri. Lupa diri itu Bu Ferli. Tapi mau bilang bagaimana lagi, insiden itu sudah terjadi dan kita mesti memberikan sanksi. Sanksi itu kan tidak ada sanksi tertutup. Kita buka semua, persap kita sanksi, Persebaya Sumba Barat Daya kita sanksi. Dan itu nanti semua orang membaca itu. Nah, oh ternyata kita mesti menahan diri. Harus menahan diri. Supaya kita tidak boleh memberikan catatan-catatan yang tidak pas di kompetisi itu. Baik, terima kasih banyak Pak Lukman sudah memberikan kita gambaran berupa sanksi terkait dengan sanksi-sanksi yang diberikan kepada tim, manajer, juga ketua ASKAP dari Alor dan juga Sumba Barat Daya, yang tentu saja ini bukan sanksi karena kebencian ya, bukan sanksi karena ada kepentingan tertentu, tidak, tetapi ini murni untuk menegakkan aturan yang ada. Dan ini adalah sanksi yang diberikan secara objektif. Dengan semangat tidak memantikan semangat olahraga, semangat bertanding, semangat sepak bola dari kedua tim dan juga seluruh pihak yang terkait di dalamnya. Dan tentu saja kita berharap Bintang Timur Atambua, Persebaya Lembata bisa memberikan angin segar. Kembali mencatatkan sejarah, lolos ke babak 8 besar. Semoga kita mendoakan itu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dengan caranya masing-masing itu sudah mendukung kesuksesan dari ETMC. Dan apapun itu, ke depan masih ada beberapa pertandingan lain dan termasuk ETMC di tahun 2025 Oktober nanti. Karena itu kita berharap
semangat dan dukungan yang sama kepada Ertari Memorial Cup sebelumnya ini bisa juga terjadi di bulan Oktober nanti dengan tuan rumahnya adalah di Kabupaten NT. Dan tentu saja kami berharap bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat Kota Kupang, Pemprov Kabupaten Kupang dan lain-lain juga bisa berkunjung ke Hotel Swiss Belfort Kupang. Di sini disajikan banyak sekali makanan dan minuman yang bisa dihidangkan untuk Anda bersama menikmati kebersamaan bersama keluarga dan juga menikmati sunset di sore hari yang menyenangkan dan tentu saja membahagiakan. Karena itu jangan lupa banyak sekali promo-promo spesial di Hotel Swiss Belfort Kupang hampir setiap hari ada promo. Jadi jangan lupa untuk datang ke sini dan menikmati kebersamaan bersama orang-orang tercinta Anda. Saya Beverly Rambu pamit. Terima kasih banyak Pak Lukman. Kita bertemu lagi di ETMC berikutnya. Insya Allah. Sampai jumpa untuk kita semua dan kita akan bertemu kembali di YouTube Bidora Channel dalam program-program podcast berikutnya. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam sepak bola. Bersahabat. Salam sepak bola. Bersahabat. Terima kasih.